Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Ahmad Johari. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengajuan izin, yaitu izin penggunaan tanah makam atau disingkat IPTM. Nah, buat teman-teman yang mau ngajuin IPTM sesuai dengan pasal dari peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023, bahwasanya IPTM sekarang sudah gratis. Jadi udah nggak bayar-bayar lagi ya, udah benar-benar gratis. Yang dulunya ada AA1, A2, itu sekarang udah disamaratakan nol atau gratis. Nah, buat teman-teman yang mau ngajuin gampang banget, nanti ada 3 tipe. Yang pertama, buat teman-teman yang tipe baru, teman-teman harus bikin dulu yang namanya surat kematian dari puskesmas atau rumah sakit. Kalau sudah dapat, nanti dimakamin dulu almarhum atau jenazahnya. Lalu kalau sudah, nanti minta surat keterangan dari TPU atau pengantar TPU. Nanti kalau sudah, baru ke kelurahan. Kalau tadi ke TPU-nya, kalau sekarang ke kelurahan. Lalu teman-teman minta atau bikin akte kematian. Nah, kalau sudah persyaratannya dilengkapi dan sudah bikin akte kematian, barulah teman-teman mengurus surat atau izin penggunaan tanah makam. Nah, penggunaan tanah makam atau izinnya ini sekarang ada di Jakevo, di websitenya di Jakarta Evolution. Jadi teman-teman nanti akan ada video tutorialnya, teman-teman tinggal pilih dan ikuti aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tipe perizinan Jakevo atau IPTM yang kedua, teman-teman dalam tipe yang tadi baru, kalau yang kedua perpanjangan. Nah, kalau perpanjangan, teman-teman berarti sudah memiliki IPTM yang lama ya. Jadi tinggal bawa IPTM yang lamanya, lalu teman-teman pergi ke pengantar TPU-nya atau TPU dimakaminnya, habis itu minta surat pengantar TPU-nya. Nah, nanti kalau sudah, barulah isi sesuai dengan Jakevo yang nanti kita akan kasih tutorialnya. Dan diingat bahwasanya masa berlaku IPTM itu 3 tahun. Walaupun sudah gratis, tapi harus diperpanjang karena ada peraturan pasal berikutnya bahwasanya kalau nanti ahli waris nggak mau perpanjang, tanah makamnya akan ditindih atau dipakai dengan orang lain. Karena mengingat tanah di Indonesia khususnya di Jakarta itu semakin menipis, jadi untuk pemakaman semakin diefisiensikan. Oke, yang ketiga, tipe IPTM yang ketiga yaitu adalah tipe IPTM tumpangan. Jadi sudah meninggal dan kita sudah punya IPTM saudara kita, lalu ada lagi yang meninggal saudara kita atau yang lainnya. Maka dia berhak untuk menumpang atau ditindih lah ya. Sama alurnya dengan permohonan IPTM yang baru dan perpanjangan, jadi mix. Yang pertama harus dimakamin dulu, yang kedua kalau sudah minta surat pengantar, kalau sudah juga, lalu balik lagi ke Jakevo-nya. Nanti akan ada formulir tambahan, yaitu surat keterangan persetujuan dari ahli waris untuk tumpangan. Kalau sudah di Jakevo-nya, tinggal nungguin selesai. Oke deh teman-teman, kalau sudah diketahui yang mana klasifikasinya untuk IPTM-nya dari mulai baru, perpanjang, ataupun tumpangan, maka kita akan masuk ke video tutorialnya. Oke, kalau sudah langsung aja buka Google kalian, habis itu ketik Jakevo, tulisannya seperti ini ya. Nah, nanti muncul seperti ini, lalu teman-teman yang belum punya akun daftar, seperti video saya yang lainnya, kalau sudah tinggal login aja sesuai dengan username dan password yang sudah dibikin, lalu masukkan kaptanya. Nanti tampilan dashboardnya seperti ini teman-teman. Nanti kalau baru pertama kali, kalau ada isian data diri tinggal diisi aja ya, seperti video saya yang sebelumnya tentang daftar Jakevo. Lalu kita pilih yang tadi perizinan baru, lalu pilih perizinannya, ketik makam. Di sini ada izin penggunaan tanah makam, lalu diklik. Nah, di sini yang pertama kita akan pilihnya yang baru ya, kan ada 3 tipe ya. Nah, di sini pilih perorangan, lalu cari ketik di bagian wilayah, di sini adalah kelurahan yang nanti dituju. Nah, buat teman-teman di seluruh Jakarta wilayahnya, kelurahannya bebas, jadi bisa menerbitkan di mana saja. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, pengisian formulirnya. Nah, di sini ada nomornya, di sini ada jenisnya, di sini ada tipenya,
dan di sini ada tanggalnya dan kelurahannya dan statusnya udah ada di mana. Nah, oke, langsung kita masuk ke pengisian yang pertama, yaitu adalah data jenazah yang diminta. Dari mulai nama, diisi namanya sesuai dengan jenazahnya ada di pengantar ataupun di akte kematian ya. Disamakan, tidak boleh berbeda. Lalu di sini ada tanggal meninggal, ada kebangsaannya, tulis saja WNI, warga negara Indonesia. Kalau WNA, warga negara asing. Terus di sini nama TPO-nya ketik aja. Terusnya di sini ada blat dan petaknya. Diisi sesuai dengan kode yang ada di pengantarnya ya. Usia, terusnya jenis kelamin, dan juga agamanya. Dan di sini pasti di tempat atau dikuburkannya sesuai dengan agamanya. Terus pilih ini aneh ya, tipenya. Walaupun di sini ada angka uang ya, tapi diingat ini akan tetap gratis ya teman-teman ya. Jadi belum diupdate. Lalu pilih data selanjutnya, yaitu adalah yang diisi data ahli waris. Nah, ini ahli waris orang yang berhubungan atau yang mempunyai garis keturunan ya, darah dengan almarhum. Diisi nomor NIK-nya, habis itu juga diisi nama alamat teman-teman. Terusnya di hubungannya dengan jenazah apa, nama lengkap, RT, RW, kode pos, kelurahan, dan juga nomor telepon sesuai dengan KTP yang dilampirkan. Jadi jangan sampai berbeda ya dengan KTP yang dilampirkan. Nah, diisi semuanya sampai dengan lengkap dan benar. Nah, kalau sudah, kita masuk ke persyaratan perizinan yang harus diupload. Yang pertama yaitu adalah di sini ada KTP. Nah, di sini kalau ada tanda harus ada berarti harus wajib ya, dan ketentuannya juga harus ada. Terusnya persyaratan yang kedua, terus persyaratan yang ketiga, terus persyaratan yang keempat, terus persyaratan yang kelima, surat pengantar dari TPU-nya. Terus yang keenam, ini karena tidak ada tanda harus ada berarti opsional, jadi boleh ada boleh enggak ya, enggak wajib. Yang ketujuh juga sama, opsional. Kalau sudah, klik submit formulir, maka dokumen nanti akan diajukan dan masuk ke akun petugas. Oke, yang kedua, yang pertama tadi kan pengajuan baru. Yang kedua kita masuk ke permohonan baru dulu, habis itu pilih izinnya sama kayak tadi. Izin apa yang akan dibuat, yaitu ketik aja makam. Nah, tinggal diklik aja ya, izin penggunaan tanah makam. Lalu pilih berikutnya. Kalau tadi baru, kalau yang kedua kita coba di sini perpanjangan. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman kalau perpanjangan. Izinnya diterbitkan sebelumnya dari Jakepo bukan? Kalau di sini bukan dari Jakepo, tinggal di checklist aja. Tapi kalau di sini dari Jakepo, tinggal klik tanda pencarian. Nanti di sini kan sudah ada datanya nih, berarti tinggal melanjutin aja. Keuntungannya apa? Nanti teman-teman akan otomatis keisi yang isian formulirnya, jadi nggak usah repot-repot isi lagi daripada teman-teman harus ngetik lagi ya. Jadi sudah tersimpan di websitenya. Nah, di sini kita coba kalau di checklist ya. Kita pilih kelurahannya, jangan lupa. Lalu pilih berikutnya atau pilih submit formulir ya. Oke, kita pilih dulu yang di checklist atau yang belum menggunakan Jakepo. Oke, langsung di submit formulirnya. Habis itu sama kayak tadi, di bagian kanan ini status pengajuannya, dari mulai nomor permohonan, tipenya, terusnya juga tanggal dan kantor wilayah kelurahannya. Nah, di sini yang pertama data jenazah. Di sini ada pertanyaan, ditumpang atau enggak? Ya pastinya enggak ya. Kalau tumpangan beda lagi. Terus di sini ada nama sama kayak tadi, terusnya tanggal meninggal, warga negaraan, nama TPU-nya namanya apa. Terus di sini sesuai dengan pengantar, blok-blatnya. Terus di sini ada usia, jenis kelamin, agama, dan ditanya lagi tumpangan atau enggak. Jawab aja tidak ya.
Lalu di sini kalau ada harga juga sama kayak tadi diabaikan aja karena sudah gratis. Yang kedua, data ahli waris sama seperti yang sebelumnya, samain. Berarti kalau teman-teman termasuk ahli waris yang mengurusnya, gunakan KTP dan input sesuai dengan KTP yang diinput ya. Kalau yang tadi nggak di checklist alias pakai ngelanjutin, berarti teman-teman gak usah isi ini lagi karena sudah terdata. Tapi gimana Kak kalau nanti dia berbeda data ahli warisnya? Ya maka dia harus diganti juga. Lalu kalau sudah kita masuk ke persyaratan perizinan. Persyaratan perizinan cuma ada 3 ya yang wajib di sini. Yaitu adalah KTP, PTM yang lama, dan pengantar TPU-nya. Jadi tinggal diupload aja. Nanti kalau udah di-submit formulirnya. Oke, itu perpanjangan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita akan mencoba perizinan barunya, yaitu IPTM, izin penggunaan tanah makam, yang tumpangan. Oke, seperti yang sudah saya singgung di awal ya, bahwasanya tumpangan itu jenisnya dia menumpang kepada jenazah yang sudah dimakamkan. Nah, sama kayak tadi ya, kalau tumpangan dan juga perpanjangan, kalau dia sudah pernah pakai izinnya itu Jakevo yang lama, yang lamanya Jakevo, itu berarti tinggal cari aja ya di menu search. Kalau belum, di checklist. Pilih kelurahan, bebas se-Jakarta. Lalu pilih buat formulir atau buat permohonan. Nah, seperti yang tadi masuk ke bagian isian formulir. Di bagian kanan akan ada status-statusnya, pengajuannya, tipenya, dan juga kantor kelurahannya ya. Nah, di situ bisa teman-teman lihat sebagai data. Dan langsung masuk ke isian data jenazahnya. Terus di sini almarhum, data jenazah udah dari mulai nama, terusnya tanggal meninggal, terus lagi TPO yang dimananya, dimakamin, kewarganegaraannya, blok belatnya, terusnya usianya, jenis kelamin, dan juga agama. Nah, bedanya di sini ada tumpangannya ya, tumpangan dengan siapa. Jadi dikasih tahu jenazah yang duluan itu siapa. Sesuai dengan IPTM-nya yang dilampirin pastinya ya. Lalu pilih dimakaminnya dalam petak atau blok mana. Terus pilih yang tadi itu ya, walaupun ada bagian uangnya, tapi nanti akan gratis. Lalu selanjutnya data ahli waris diisi sama yang mengurus seperti sebelumnya, dari mulai NIK, alamat, hubungan dengan almarhum, nama lengkap, habis itu RT, RW, kode pos, dan kelurahan, dan terakhir nomor telepon. Kenapa sih harus nomor telepon Kak? Karena nanti kalau ada kendala akan dihubungi oleh petugasnya ya, jadi untuk memudahkan. Nah, kalau sudah persyaratan perizinannya agak lumayan banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang wajib-wajib aja ya. Terus 5, 6, dan 7. Nah, di sini kan ada surat pernyataan tumpangan nih. Nanti saya akan kasih linknya. Linknya ada di bawah formatnya ya, di deskripsi box video ini. Jadi teman-teman nanti tinggal download aja dan diisi. Bermaterai 10.000. Nah, kalau sudah disubmit, dan jadi tumpangan ini itu baru dan perpanjangan dijadiin satu ya. Jadi sekalian. Walaupun nanti terpisah waktu almarhumnya masa berlakunya. Nah, kalau sudah semuanya diajuin, maka tinggal pilih menu selesai. Habis itu klik tindakan, lalu kasih rating. Terserah teman-teman ratingnya gimana, terus kasih ulasan. Karena ini harus dipencet ya. Lalu klik kirim, lalu pilih survei. Nah, teman-teman kalau survei bisa di skip, bisa dilanjutin. Kalau mau teman-teman mau lanjutin surveinya silakan. Boleh di skip juga. Nah, kalau sudah, tampilannya surat keputusannya seperti ini ya teman-teman ya. Sudah ada dan bisa di-download. Di sini teman-teman cek lagi mulai dari nama jenazah ataupun yang lainnya sudah benar atau belum.
Kalau sudah tinggal di download aja dan di print. Nah, di sini timelinenya saya kasih lihat ya. Saya kasih contekan di sini tidak ada pembayaran retribusi. Oke teman-teman, itu tadi video tutorialnya, yaitu tentang mengajukan IPTM terbaru. Jadi per 2023 sudah gratis. Jadi udah nggak ada bayar lagi, langsung ada di menu izin selesai. Jadi nggak usah repot-repot lagi lah ya untuk bayar-bayar lagi. Mumpung lagi gratis, jangan lupa untuk diajukan. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau teman-teman belum follow atau belum subscribe channel ini, jangan lupa dong untuk klik tombol subscribe-nya. Nah, kalau teman-teman merasa ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, nanti akan saya jawab semampu saya. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya, karena dengan menyalakan lonceng, teman-teman akan dapat notifikasi khusus buat teman-teman apabila saya mengupload video yang terbaru. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.